Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Triyono, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Semarang, siap melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi sehat luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya Bapak presentasi terlebih dahulu. Adi Dwi, Here. Ahmad Faizal, Here. Ahmad Rizky, Here. Alif Ufron, Here. Arifin Rasto, Here. Bayu Irham, Danang Abdiansa, Here. Danung Tata Wijaya, Here. Dirga Adis, Here. Erki Kusuma, Here. Firman Ade, Here. Miko Gunada, Here. Muhammad Rafi, Here. Okagus, Here. Oktavian, Here. Primabit, Hadir. Raihan, Hadir. Salman, Hadir. Sandi, Hadir. Widinur. Hadir. Oke, hadir semua ya. Terima kasih. Artinya Anda sudah mempersiapkan hari ini dengan baik. Selanjutnya untuk lebih bersemangat lagi, mari kita berikan yel-yel SMK. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Negeri 1 Malang. It's the best. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas komponen dasar di mengevaluasi indikator kode, usahakan sistem injeksi dan memperbaiki sistem injeksi serta resep kode kerusakan sepeda motor. Tentunya kalian semua pasti pernah mempelajari sistem injeksi tersebut di kelas 11. Apakah ada yang masih ingat sistem injeksi? Saya Pak, nama Adi Dwi Permadani, izin menjawab. Sistem EVI adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang proses kerjanya dikontrol secara elektronik. Oke, tepat sekali, kita beri aplaus. Dan tadi Mas Adi sudah menjawab di sistem EVI, yaitu fungsi sistem EVI itu apa. Nah, sekarang kita berlanjut ke komponen. Apakah ada yang masih ingat komponen sistem EVI? Ayo Pak. Oke, silakan berdiri. Atau jawab Pak. Komponen injektor, sensor TTS, sensor TPS, sensor ECT. Ya, tepat kali, kita berapa? Tadi Mas Sandi sudah menjawab ada komponen injektor, kemudian ada sensor TPS, CPS, kemudian ada sensor ECT. Kemudian, apakah dari kalian ada yang masih ingat fungsi dari injektor? Saya Pak, Ya, silakan berdiri. nama Salman Akmarisi, izin menjawab. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan atau menginjeksikan bahan bakar ke ruang bakar. Oke, tepat sekali, kita beri aplaus. Tadi Mas Adi sudah menjawab, Mas Sandi juga sudah, dan terakhir tadi Mas Salman juga sudah menjawab dengan baik dan benar. Artinya kalian sudah belajar sebelumnya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar yang akan kalian dapatkan ya di pertemuan hari ini. Kompetensi dasar di pengetahuan yaitu mengevaluasi indikator kode kerusakan sistem injeksi sepeda motor. IPK-nya yaitu 1. Menguraikan indikator kode kerusakan sistem injeksi sepeda motor. Yang kedua, menguraikan kemungkinan penyebab indikator kode kerusakan sistem injeksi sepeda motor. Yang ketiga, menguraikan cara pemeriksaan indikator kode kerusakan sistem injeksi sepeda motor. Yang keempat, menguraikan cara mengatasi indikator kode kerusakan sistem injeksi sepeda motor. Di kompetensi dasar keterampilan yaitu memperbaiki sistem injeksi dan resep kode kerusakan. IPK-nya adalah yang pertama,
melakukan pemeriksaan sistem injeksi sepeda motor. Yang kedua, memperbaiki sistem injeksi sepeda motor dan reset kode kerusakan. Yang ketiga, menguji hasil perbaikan sistem injeksi sepeda motor dan reset kode kerusakan. Selanjutnya adalah pretest via Google Form. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing, kemudian scan barcode tersebut. Ya, silakan. Atau bisa juga via e-learning. Ya. Ya. Silakan dikerjakan secara mandiri dan jujur. Waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Ya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pembagian kelompok. Kelompok ini saya bagi menjadi 4 kelompok yang masing-masing anggotanya adalah 4 sampai 5 siswa. Apakah sudah sesuai duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, terima kasih, sudah duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan pertemuan pertama. Alur pembelajarannya apa sih? Nah, ini. Yang pertama adalah pengamatan video via LMS atau e-learning. Di situ ada 2 video permasalahan yang nanti kalian bisa amati. Kemudian yang kedua yaitu diskusi kelompok. Yang ketiga literatur via modul di LMS. Yang keempat yaitu presentasi kelompok. Yang kelima yaitu refleksi. Di kegiatan ini pada sintak problem based learning yang pertama yaitu mengorientasi pada masalah. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan, kemudian kalian scan barcode tersebut atau bisa login via LMS atau e-learning di alamat e-learning.smkn1pml.sch.id. Ya, silakan. Silakan kalian amati video permasalahan yang pertama dan video permasalahan yang kedua. Silakan. Setelah kalian sudah melihat video ya, atau mengamati video permasalahan 1 dan 2, kita masuk ke sintak yang kedua, yaitu mengorganisasikan untuk belajar.
yaitu menggali informasi via modul di LMS. Oke, Bapak bagikan modul dan LKPD-nya serta buku manual. Modul itu bisa kalian juga lihat di e-learning atau LMS. Silakan kalian baca di LMS bisa, atau bisa baca lewat modul yang saya bagikan tadi. Kemudian diskusikanlah masalah pada video 1 dan 2. Ya, silakan diskusi. Setelah kalian membaca kemudian diskusi berdasarkan modul, silakan lanjut ke tingkat yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan diskusi. Nah, sini kemarin tadi ada bagian LKPD, kegiatan belajar 1. Silakan simpulkan dan tuliskan di LKPD. Oke, ya, silakan simpulkan, kemudian tuliskan di LKPD yang tadi Bapak bagikan. Silakan. Apakah sudah selesai? Sudah. Selanjutnya kita ke singkat yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi, yaitu presentasi kelompok. Ini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke, apakah ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan Mas. Izin menjawab. Saya Edi Kusuma dari kelompok 4. Gejala muncul indikator kode kerusakan 21, uraian indikator, skala temperatur sensor, kemungkinan penyebab open atau short circuit kabel bodi, cara mengatasi perbaiki kabel bodi sirkuit. Oke, tepat sekali, kita beri aplaus. Oke, selanjutnya, apakah ada yang mau menambahkan dari presentasi kelompok 4? Saya Pak, Ya, silakan. nama saya Agus Hermawan dari kelompok 2 ingin menambahkan dari kemungkinan penyebab yaitu pemasangan yang salah pola temperatur sensor dan cara mengatasinya yaitu perbaiki pemasangan soket pola temperatur sensor dengan benar dan tepat. Ya, oke, tepat sekali, kita beri aplaus. Kelompok 4 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan video permasalahan. Oke, dari video permasalahan 2, apakah ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya Pak. Ya, silakan. Muncul indikator kode kerusakan 39, uraian indikator kode kesalahan, full injector terdeteksi open atau short circuit, kemungkinan penyebab open atau short circuit pada kabel bodi, kegagalan pemakaian ignitor coil, cara mengatasi memperbaiki kerusakan pada kabel bodi. Oke, tepat sekali, kita beri aplaus. Oke, mungkin adakah yang mau menambahkan dari prestasi kelompok 1? Saya Pak. Ya, silakan. Saya Octavian Dasar dari kelompok 3 izin menambahkan kemungkinan penyebab kerusakan full injector itu terdeteksi open atau short circuit full injector rusak dan cara mengatasinya yaitu dengan cara full injector harus diganti dengan yang baru. Oke, tepat sekali, kita beri aplaus. Oke, selanjutnya adalah tingkat yang terakhir, yaitu evaluasi presentasi diskusi. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan dengan baik dan benar dan saling menambahkan juga, atau artinya ini kolaboratif. Dari kelompok 1 dan 3 itu kompak sekali menjawab indikator kode kerusakan, yaitu di 39, yaitu full injector. Kemudian kelompok yang kedua dan 4
pada video permasalahan 1, kelompok juga menjawab indikator persen kodenya itu 21 yang artinya itu sensor ECT bermasalah. Masing-masing sudah menjelaskan dengan baik. Ice breaking. Ya, silakan berdiri. Oke, angkat tangannya masing-masing. Kita gerakan hanya agar tadi pas diskusi mungkin apa ya, pikiran dan lain sebagainya. Oke, gerakan tangannya. Kemudian kita pindahkan ke tengah. Seperti ini. Nah, seperti ini. Yuk. Kita terbang. Oke, selanjutnya gerakan kakinya. Itu kalau satu kali. Satu kali. Ya, terima kasih. Ya, di pertemuan yang kedua ini alur pembelajaran adalah yang pertama, pengamatan via peraga atau langsung ke unit fiction masing-masing. Kemudian praktek kelompok. Yang ketiga, literatur via modul DLMS atau buku manual. Yang keempat, prestasi kelompok. Yang kelima, tes formatif. Yang keenam, refleksi. Ya, silakan untuk perwakilan masing-masing kelompok untuk langsung menuju ke unit 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan. Ya, silakan dinyalakan. Berapa ini? 21 Pak. Iya, berarti apa itu sensor apa? Temperatur sensor. Iya, coolant temperature sensor. ECT ya? Iya. Oke. Coba dinyalakan. Oke, setelah Anda mengamati indikator kode kerusakan masing-masing di unit masing-masing, silakan Anda diskusikan kepada kelompok masing-masing. Silakan. Setelah kalian tadi masing-masing perwakilan sudah mengamati via peraga, selanjutnya adalah mengorganisasikan untuk belajar, yaitu menggali informasi via modul di LMS atau manual book. Dan baca dan diskusikan berdasarkan kode indikator kerusakan yang tadi muncul di masing-masing unit sepeda motor. Silakan tadi yang mengamati untuk bisa memberitahukan ke temannya, atau dari gejalanya apa tadi, kodenya apa, kemudian kemungkinan penyebabnya apa, cara pemeriksaannya apa, sampai nanti cara mengatasinya. Ya, silakan diskusikan. Selanjutnya, setelah Anda berdiskusi, silakan untuk menuju ke unit masing-masing untuk praktek pemeriksaan, praktek perbaikan, kemudian sambil menuliskan hasil perbaikannya. Oke, silakan menuju ke unit masing-masing.
tadi? 21 berarti apa? Temperatur sensor masalah ya. Oke, coba kita nanti scan pakai scanner. Ya, silakan langkah-langkahnya. Nah, 21. Oke ya. Oh, berarti misalnya ada di angka 21. Bagian ECT-nya, silakan. Apa ada masalah apa? Ini Pak, kabelnya putus Pak. Ya, apa? Kabelnya putus. Kabelnya putus, coba. Oh ya, kabelnya putus di bagian ECT-nya. Oke, silakan disambung. Nih. Oke, selanjutnya adalah apa? Reset kode kerusakan. Ya, silakan reset kode kerusakannya. Nah, coba di off lagi. Kita reset kode kerusakan pakai scanner. Ya, silakan. Nah, ini D62 kita pilih 0, artinya sudah reset kode kerusakan tidak ada lagi, gitu ya. Ya, silakan langsung diuji, coba uji, nyalakan. Oke, sudah ada ya kode kerusakannya, kemudian dinyalakan. Oke. Nih, kode kerusakannya timbelnya ya sudah juga nyala lagi, artinya sudah berhasil resetnya. Oke, selanjutnya silakan ditulis di LKPD. Nah, komponen yang rusak tadi apa? Ya, tadi komponen yang rusak apa? Sensor ECT. Kodenya berapa? 21. Kerusakan. Oke, tadi langkah perbaikannya gimana tadi? Satu apa itu kalau Range sensor terdeteksi open atau short. ya? Sensor LAS ya. Sensor berapa? 41 itu apa berarti? Angel sensor terdeteksi open atau short. Ya, engine sensor terdeteksi open atau short. Sekarang kita melakukan perbaikan atau pemeriksaan dulu. Nah, pasang yang baru. Oke, selanjutnya adalah reset kode kerusakan. Oke, ini dilepas dulu self diagnosisnya. Ini dilepas, hubungkan sama yang satunya lagi. Oke, kemudian nyalakan. Nah, ini agar kembali kan tadi itu diperbaiki ya, dan hasilnya mendeteksi. Off kan?
Ya, oke. Kemudian di preset kode perusahaan menggunakan scanner. Ini dilepas mas, pasang. Ya, silakan di reset kode perusahaan. Selanjutnya adalah di sintak yang keempat itu mengembangkan dan menunjukkan hasil praktek atau presentasi kelompok. Oke, silakan dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Ya Pak. Ya, Izin presentasi. ya silakan kelompok satu. Ya Pak, izin presentasi. Komponen yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi sensor ETC yaitu kode kerusakan 21. Uraikan langkah perbaikan, menyambungkan kabel sensor ETC yang putus. Ya, oke, terbaik. Selanjutnya, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak, Ya, silakan kelompok berapa? saya kelompok 3 izin bertanya. Ya, Bagaimana jika sensor ECT itu rusak? ya, silakan kelompok satu untuk bisa berdiskusi. Silakan diskusi dulu. Ya, oke, sudah? Ya, sudah. Silakan dijawab oleh siapa? Ya Pak, Ya, silakan. izin menjawab. Mesin bisa overheat dan berakibat fatal pada mesin sepeda motor. Ya, tepat sekali. Kita beraplaus. Ya, silakan. Yang nomor 2, silakan. Ya, Pak. Ya, silakan. Izin presentasi. Ya. Nama saya Agus Hermawan, ingin berpresentasi. Komponen yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Muncul kode 41. Air engine sensor bermasalah. Uraikan langkah perbaikan. Yang pertama, memeriksa air engine sensor dengan multitester DCV 20. Ganti air engine sensor yang baru. Ya, tepat sekali. Kita beraplaus. Oke, mungkin ada yang mau bertanya dari presentasi kelompok 2? Ya Pak. Ya, silakan. Bagaimana kerja komponen ring engine sensor? Ya, silakan diskusi dulu untuk kelompok 2. Ya, yang mau jawab siapa juga, silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Nama saya Widi Gustian dari kelompok 2, izin menjawab. Cara kerja lead engine sensor yakni memutus arus yang terhubung ke full pump sehingga tidak ada suplai bensin dan bikin mesin motor mati. Ya, tepat sekali. Kita beraplaus. Selanjutnya adalah kelompok 3. Silakan. Berdiri. Saya Pak. Ya, silakan.
Kelompok 3 izin berpresentasi. Komponen yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Line engine sensor dengan kode 30. Langkah perbaikan, posisikan line engine sensor sesuai standarnya atau posisi di atas. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Oke, selanjutnya ada yang mau bertanya untuk kelompok 3? Saya Pak, Ya, silakan. saya menggunakan izin tanya, Ya. mengapa di sepeda motor dipasang line engine sensor? Mengapa di sepeda motor dipasang line engine sensor? Silakan diskusikan dulu kelompok 3. Oke, sudah? Sudah? Ya, silakan jawab. Saya Pak, Ya, Mas Raffi, silakan. izin menjawab. Ya. Karena pada saat motor terjatuh, suplai bensin tetap mengalir sehingga memungkinkan bisa menimbulkan kebakaran atau motor malah tetap bergerak atau berjalan setelah terjatuh. Oke, tepat sekali. Kita beraplaus. Selanjutnya kelompok 4, silakan. Ya Pak, Ya, berdiri. di presentasi. Ya, saya Ibu Syuma dari kelompok 4. Komponen yang rusak atau tidak sesuai spesifikasi injektor dengan kode 39. Uraikan langkah perbaikan dengan cara ganti dengan injektor yang baru. Oke, tepat sekali. Kita beraplaus. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya di kelompok 4 ini? Saya Pak, Ya, silakan Mas. Berdiri. saya dari kelompok 2 isi bertanya, Ya. apa yang terjadi jika injektor bermasalah atau rusak? Ya, silakan jawab oleh kelompok 4 dulu. Yang mau jawab siapa? Silakan. Saya Pak izin menjawab. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Danang Ardiansa dari kelompok 4 izin menjawab. Jika injektor rusak atau bermasalah, maka bensin yang disemprotkan ke ruang bakar juga tidak sesuai atau bermasalah. Injektor yang bermasalah akan menimbulkan efek berebut dan tenaga mesin jadi loyo, bahkan bisa mengakibatkan mesin mogok. Oke, tepat sekali. Kita Oke, selanjutnya adalah evaluasi hasil praktek. Berdasarkan pengamatan Bapak dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan dengan baik dan benar berdasarkan masalah yang ada pada unit masing-masing. Kemudian sudah menuliskan juga di LKPD dengan baik dan benar. Kemudian sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain juga dengan baik dan benar. Oke, kita beraplaus untuk semuanya. Selanjutnya adalah post test via Google Form. Silakan scan barcode tersebut atau bisa melalui e-learning. Silakan. Di scan silakan. Silakan dikerjakan secara mandiri dan jujur. Waktunya 5 menit. Sudah selesai? Ya. Selanjutnya adalah lembar survei via Google Form. Silakan scan barcode tersebut. Ini dengan penilaian dari kalian berdasarkan pembelajaran yang Bapak ajarkan hari ini dengan model pembelajaran problem based learning. Silakan kerjakan secara mandiri dan jujur. Waktunya 5 menit. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, kita sampai di penghujung pembelajaran hari ini di materi sistem injeksi sepeda motor. Oke, sebelum kita mengakhiri atau Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelas.
Di tempat duduk, siap. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebagai kata penutup dari saya, ini ada gambar berdoa. Nah, ini berdoa ya. Kita setelahnya harus berdoa. Kemudian tidak lupa juga kita harus berikhtiar atau berusaha sebaik-baiknya juga, sehingga nanti kita insya Allah semuanya itu bisa sukses bersama-sama. Masa depan adalah milik mereka yang mau menyampaikan hari ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Tepuk tangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.